Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi. Mari persiapkan hati kita, waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh terlalu baik buat kami Tuhan. Bahkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami sungguh terlalu banyak Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami yang hari ini menyembah. Biar yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dibangkitkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau sama sembah Tuhan. Kita mau memuji-muji Dia. Haleluya. Yeah. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
mujizat-Mu, karena salib-Mu. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Sembadia, mari sembadia Bapak Ibu di dalam roh dan kebenaran. Mari sembadia dengan segenap hatimu. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Karena anugerah-Mu aku hidup, aku Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup membangkitkan. Karena salib-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, aku hidup, aku menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena karya salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami menang karena Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari kebaikan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Panggil Dia Yesus Engkau.
ku kagumi, hanya Kau yang kami kagumi. Mari katakan kasih yang terbesar, kasih yang terindah, hati-Mu Tuhan, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Biar pujian dari hati kami mengalir, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar.
Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita kembali bertemu dengan intimacy worship, di mana di dalam intimacy worship kali ini saya akan bawakan sebuah renungan, ya. Temanya adalah pikul salib, ya, pikul salib. Tentunya kita sebagai orang percaya tidak asing ya dengan kata-kata pikul salib. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu, bahkan atas penghidupan yang Engkau berikan kepada kami. Itu semua kami rasakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin di dalam setiap kata demi kata, sehingga kami dan semua para pendengar, pemirsa Tuhan akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat ilahi, sehingga damai sejahtera, Allah, sukacita, dan kemerdekaan untuk menjalani kehidupan ini itu benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kita baca firman Tuhan. Itu ada di Matius ya, Matius pasal yang ke-16 ya. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya. Siapa yang mau mengikut Yesus, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, itulah kata-kata Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya ya. Jadi sekali lagi saya baca ya supaya jelas Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Terus apalagi Saudara? Setelah menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ada 3 hal yang penting ya yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu 1, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus, mengikuti Dia ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara atau siapapun juga ketika mau mengikut Yesus, tetapi ego kita ya, ego saya misalnya itu masih tinggi, itu sepertinya akan sulit ya untuk mengikut apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi ya, akan susah. Sebab ya orang yang sulit untuk menyangkal diri itu biasanya ya orang tersebut itu apa? Mencintai dirinya sendiri ya. Dan mencintai dirinya sendiri itu juga sebenarnya terlihat di dalam keseharian ya.
mudah sebenarnya melihat orang-orang yang egonya itu tinggi, tapi biasanya mereka itu tidak sadar ya, tidak tahu bahwa dia itu mempunyai ego yang tinggi ya. Kebanyakan seperti itu, dia tidak sadar, dia merasa bahwa dia sebenarnya sudah rendah hati, dia sebenarnya sudah murah hati, dia sudah bisa berbagi, dia baik kepada orang. Nah, ini sepertinya seperti itu ya, menurut pemikiran dia. Dan itu yang melihat biasanya orang lain ya, itu akan terlihat saudara ya. Tanda-tandanya apa? Yang orang yang sulit untuk menyangkal diri karena dia itu egonya tinggi, itu biasanya hal sederhana kelihatan apa saudara? Suka mengeluh ya. Orang yang suka mengeluh itu sebagian ya, itu adalah sebagian tanda-tandanya apa tadi? Dia itu mempunyai ego yang tinggi. Ego yang tinggi itu sangat mencintai dirinya sendiri. Dia takut terluka ya, karena mencintai dirinya sendiri, suka mengeluh, suka menggerutu ya, selalu ingat masa lalu ya, yang mengecewakan tentunya itu teringat terus ya. Jadi kasih Tuhan sampai terlupakan. Padahal kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan mereka, tetapi itu terlupakan karena apa? Yang menjadi ingatannya yang terus menerus adalah yang tadi itu, masa lalu yang penuh kekecewaan tadi itu ya. Nah itu saudara, itu orang-orang atau tanda-tandanya orang yang sebenarnya sulit untuk menyangkal diri ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan juga kalau mau menjadi muridnya itu adalah memikul salib. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, memikul salib itu bukan seperti kalau kita ngelihat ya di acara televisi, mungkin di dalam acara Natal ya, terus Tuhan Yesus itu digambarkan atau diceritakan dia benar-benar memanggul salib yang susahnya sedemikian rupa ya, sudah memikul salib, dicambuk ya. Bukan seperti itu saudara ya, arti memikul salib di sini saudara ya. Memikul salib tentunya banyak ya, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentunya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memikul salib ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya setiap orang itu punya persoalan, punya masalah tersendiri. Nah itu sebenarnya bagian ya, tidak semuanya. Artinya itu adalah bagian Bapak Ibu Saudara memikul salib. Ya memikul salib sebenarnya adalah bagaimana saudara misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin itu ada di dalam keluarga ya, di dalam kerjaan ya, itu kelihatan misalnya dalam keseharian. Kalau di dalam keluarga ya, mungkin di dalam kehidupan suami istri, bagaimana istri melihat suami, bagaimana suami melihat istri, bagaimana melihat anak, bagaimana anak melihat orang tua melihat anak dan sebaliknya. Maksudnya bukan sekedar melihat yang itu terjadi biasa-biasa saja, enggak seperti itu saudara. Ya sebenarnya kalau di dalam keluarga itu sangat kompleks sekali saudara ya. Banyak di luaran sana, misalnya di dalam kehidupan suami istri, suami itu benar-benar menyakitkan atau sebaliknya istri itu menyakitkan, dan itu terjadi setiap hari ya di dalam keluarga. Padahal kalau kita ke gereja sepertinya ya semuanya baik-baik saja, tapi ketika di rumah ya itu sangat berbeda. Nah yang seperti ini saudara, apabila salah satunya menyadari bahwa hal-hal yang seperti ini kan hal yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan, dalam arti nggak bisa dong orang hidup itu terus menerus dengan ketidakcocokan yang saling mementingkan dirinya sendiri, kan tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian dari salib ya di dalam kehidupan ya, itu seandainya kita terjadi di dalam hal seperti itu, dan misalnya kita juga sudah datang kepada Tuhan, kita sudah bertobat ya, kita sudah berusaha, berupaya ya,
tentunya kita menyertakan Tuhan ya, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Saya percaya di dalam kata-kata mengikutkan Tuhan ya, menyertakan Tuhan, itu saudara yang bisa menerjemahkan sendirilah ya, mungkin dengan kepasrahan, mungkin dengan ketulusan saudara ya, mungkin dengan kasih saudara ya. Nah, ketika kita menyertakan Tuhan ya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, saya percaya saudara itu akan diberi kemampuan, diberi kekuatan ya, meskipun saudara keadaan itu tidak berubah ya, kenyataan tidak berubah ya. Kadang-kadang kenyataan itu sangat menjengkelkan ya, kalau kita lihat ya keseharian misalnya di lingkungan kita. Tetapi bagaimana ya saudara yang setiap saat bisa melihat hal itu sebagai kejengkelan ya, karena saudara sadar bahwa itu adalah bagian dari salib saudara ya, saudara tentunya akan diberi kemampuan ya, yang tadinya saudara itu punya sikap hati yang jengkel kepada keadaan lingkungan, tapi karena diberi kekuatan oleh Tuhan, akhirnya saudara bisa melihat ya, bisa melihat itu semua dengan kerelaan saudara ya. Sebenarnya tidak ada kata berat akhirnya menjalani kehidupan yang seperti itu. Karena apa? Kita sadar ya, hidup kita itu tidak sendiri, tetapi bersama Tuhan. It's okay, keadaan nggak berubah ya, tetapi hati saya yang berubah ya. Itu siapa yang mengubahkan kalau nggak Tuhan? Nggak masalah keadaan tidak berubah ya, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan ya, kesulitan masalah hidup apapun, nggak ada masalah apabila saudara dan saya itu benar-benar hidupnya itu menyertakan Tuhan ya. Menyertakan Tuhan tentunya didasari dengan apa? Ya kerelaan kita untuk menerima hidup ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan ya. Nah seperti itu saudara ya, itu pikul salib dan kemudian mengikut aku. Nah satu ya tadi dikatakan sudah kalau kita tadi bisa menyangkal bisa menyangkal diri. Sebenarnya menyangkal diri itu tadi belum saya jelaskan ya, bagaimana sih sebenarnya kehidupan menyangkal diri. Kehidupan menyangkal diri biasanya diawali dengan kehidupan yang sebenarnya hal-hal yang sebenarnya itu kita tidak mau ya lakukan gitu loh. Kita males sebenarnya melakukan itu gitu. Tapi karena kita sadar bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan ya, kasih Allah ada di dalam hidup kita, yang pekerjaan yang seharusnya kita itu males ya, tapi karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita dimampukan untuk menyangkal diri, misalnya untuk datang kepada seorang untuk minta maaf ya, mengampuni ya, melepaskan pengampuan. Sebenarnya kan males melihat orangnya itu sudah muak ya, tapi karena tadi ya saudara dimampukan untuk menyangkal diri ya, saudara akan datang ya, meminta maaf dan lain-lain. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian tadi juga pikul salib tadi juga seperti itu saudara ya. Pikul salib adalah hal yang tadi dikatakan serba sebenarnya hidup ini benar-benar kalau bisa dijauhkanlah dari orang-orang yang seperti itu ya kan. Tapi kenyataannya kalau Tuhan menghendaki kamu harus ada di dalam lingkungan itu sampai saudara itu benar-benar merdeka, lulus ya. Nah itu saudara, salah satu pikul salib. Sebenarnya pikul salib itu banyak ya, setiap orang punya warna, punya cerita tersendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah mengikut aku ya, mengikut Yesus. Memang ini ada kalau keduanya saudara sudah lolos ya, artinya saudara bisa menjalankan semua, otomatis mengikut Tuhan Yesus itu secara otomatis saudara ya. Mengikut Tuhan Yesus itu tercermin di dalam kehidupan kita. Apa kehidupan kita senantiasa bukan menyakiti hati Tuhan, tetapi kita memuliakan nama Tuhan ya. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita ya. Hidup seperti apa? Ya hidup seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari ya, kita dengarkan, kita rasakan bahkan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah demikian bagaimana menjadi murid ya, menjadi murid Tuhan Yesus, yang tentunya ada 3 hal yang harus kita kerjakan ya. Itu bisa terlaksana apabila saudara benar-benar mampu ya melihat kasih Allah di dalam saudara dan mengekspresikan ya
kasih Allah itu memang harus dimanifestasikan. Itu sebenarnya terjadi secara otomatis ya, secara natural ya, tidak bisa dibuat-buat ya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya kita hidup itu terus ya berlangsung ya, kehidupan itu terus berlangsung ya. Nah, supaya terus kita ini dikatakan mengikut Tuhan Yesus ya dengan baik dan benar, tentunya hidup kita ya harus diwarnai dengan memuliakan nama Tuhan ya, memulai setiap kehidupan kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ringkas bahwa untuk menjadi murid Tuhan Yesus ya, itu ada 3 hal ya: sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa di dalam menuntun langkah hidup kami, dan kami percaya Engkau saat ini bekerja di dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyanggupkan kami untuk terus berjalan menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberi kekuatan kami untuk menjadi murid-murid-Mu, yaitu Engkau sudah memampukan kami untuk menyangkal diri, untuk pikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, dan kami percaya bahwa Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, di masa pandemi yang saat ini sudah hampir kami lewati Tuhan, kami percaya ini semua bisa kami lalui karena atas kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, dimanapun para hamba-Mu berada, Engkau sendiri yang akan memimpin langkah-langkah mereka, Engkau yang akan memimpin rencana-rencana mereka, dan bahkan Engkau yang akan memberikan kekuatan dimanapun para hamba Tuhan ini berada. Biarlah para hamba Tuhan ini menjadikan berkat setiap perkataan, setiap kehidupan mereka bagi lingkungan, bagi jemaat bahkan Tuhan. Kami percaya hamba Tuhan yang sudah Engkau utus ini Tuhan, itu benar-benar menyadari akan panggilannya, karena melalui hamba Tuhan ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat para medis dimanapun berada. Tuhan, biarlah para medis yang saat ini sedang melakukan tugas mereka, khususnya di mana saudara-saudara kita yang ada dimanapun mereka berada yang sedang sakit apapun, yang saat ini khususnya di masa pandemi yaitu COVID-19 Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka yang saat ini sedang terbaring sakit. Khususnya biarlah para dokter, para perawat, atau tenaga medis yang lainnya Engkau beri kekuatan, kesabaran untuk menolong mereka di dalam proses kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Tuhan, kami mau berdoa sesuai apa yang Engkau sudah ajarkan. Itu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.